Selamat datang kembali di Sudut Bola. Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan yang menjadi sorotan publik sepak bola Indonesia, kini resmi dipecat. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, terutama para pecinta sepak bola tanah air Indonesia. Namun, di balik kabar ini, Shin Tae-yong telah meninggalkan sejumlah prestasi, bahkan menciptakan sejarah bagi timnas Indonesia yang patut kita apresiasi. Apa saja pencapaian gemilang timnas Indonesia sejak di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong? Mari kita bahas selengkapnya di video ini. Shin Tae-yong resmi menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia pada akhir tahun 2019, tepatnya tanggal 28 Desember. Kala itu PSSI masih diketuai oleh Bapak Muhammad Iriawan. Dengan segudang pengalaman, termasuk membawa Korea Selatan berhasil mengalahkan Jerman di Piala Dunia 2018, ekspektasi tinggi langsung menyelimuti kedatangannya. Shin Tae-yong dikenal dengan gaya kepelatihan yang disiplin dan fokus pada peningkatan fisik pemain. Namun, awal kepelatihannya tidak mudah. Pandemi COVID-19 membuat banyak jadwal pertandingan tertunda, tetapi Shin Tae-yong tetap optimis membangun fondasi timnas Indonesia. Di balik perjalanan yang penuh tantangan, Shin Tae-yong berhasil membawa sejumlah prestasi, bahkan sejarah yang tidak akan terlupakan. Berikut ini beberapa di antaranya. 1. Runner-up Piala AFF 2020. Pelatih Shin Tae-yong membawa timnas Indonesia ke final Piala AFF 2020 pada penampilan perdananya di ajang antar negara Asia Tenggara itu. Sayangnya pada dua leg final, Indonesia dihantam 0-4 dan bermain imbang 2-2 dengan Thailand, sehingga tim Garuda hanya menjadi runner-up. 2 medali perunggu SEA Games 2021. Pada pesta olahraga multicabang antar Asia Tenggara, SEA Games 2021, pelatih Shin gagal membawa timnas ke final setelah dikalahkan Thailand. Untungnya timnas Indonesia masih mampu membawa pulang medali perunggu setelah menang atas Malaysia pada perebutan peringkat ketiga. Runner-up Piala AFF U23 2023, pelatih Shin kemudian membawa timnas Indonesia ke final Piala AFF U23 di tahun 2023. Kali ini, langkah tim Garuda terjegal oleh Vietnam yang menang adu penalti atas Indonesia. 4. Lolos Piala Asia U20 2023. Pada putaran final Piala Asia U20 tahun 2023 di Uzbekistan, Shin Tae-yong gagal meloloskan timnas dari fase grup. Indonesia hanya menang atas Suriah dan kalah atas Irak, dan menahan imbang tuan rumah Uzbekistan. 5/16 besar Piala Asia 2023. Berlanjut pada awal tahun 2024, prestasi apik sekaligus pertama dalam sejarah berhasil diukir pelatih Shin Tae-yong. Tim Garuda lolos dari fase grup Piala Asia 2023 dan Indonesia berhak lolos ke 16 besar dengan status salah satu dari 4 tim peringkat ketiga terbaik. Sayangnya langkah timnas Indonesia harus terhenti di 16 besar setelah dikalahkan Australia. 6. Peringkat keempat, Piala Asia U23 2024. Lagi dan lagi, pelatih Shin berhasil mengukir sejarah untuk pertama kalinya dengan membawa timnas Indonesia finish di posisi keempat. Piala Asia U23 tahun 2024. Indonesia dibawa lolos pelatih Shin ke fase grup dengan menduduki peringkat kedua. Di turnamen ini, Indonesia berhasil mengukir pencapaian dramatis. Setelah pada perempat final, timnas Indonesia menyingkirkan negara asal pelatih Shin, Korea Selatan. Sayangnya pada semifinal Indonesia dikalahkan Uzbekistan dengan skor 0-2. Lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tidak kalah penting dan termasuk pencapaian terbesar timnas Indonesia, untuk pertama kalinya timnas Indonesia berhasil ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia setelah sebelum-sebelumnya hanya sampai di putaran kedua.
dan saat ini Timnas Indonesia menduduki peringkat ketiga klasemen sementara setelah baru-baru ini berhasil mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0. Lolosnya Timnas Indonesia ke putaran ketiga membuat Timnas Indonesia secara otomatis untuk tampil di Piala Asia 2027 tanpa kualifikasi 8, mendongkrak peringkat Indonesia di daftar FIFA dari 173 ke 129. Hal lain yang juga menjadi kontribusi penting pelatih Shin adalah peningkatan posisi Indonesia dalam daftar peringkat FIFA. Saat pertama datang ke Indonesia, posisi Indonesia berada di posisi ke-173. Saat ini Timnas Indonesia berada di posisi ke-129. Namun perjalanan Shin Tae-yong tidak selalu mulus. Beberapa kritik muncul terkait strategi permainan, komunikasi dengan pengurus PSSI, hingga hasil yang dianggap kurang memuaskan di beberapa turnamen. Akumulasi dari berbagai faktor inilah yang akhirnya membuat PSSI memutuskan untuk tidak melanjutkan kontraknya. Meskipun perjalanan Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia telah berakhir, warisan yang ditinggalkannya tidak akan terlupakan. Fondasi yang ia bangun, khususnya dalam pembinaan pemain muda dan pola permainan modern, akan menjadi modal berharga untuk masa depan sepak bola Indonesia. Terima kasih Shin Tae-yong atas dedikasi dan perjuanganmu untuk Timnas Indonesia. Apa pendapat kalian tentang keputusan PSSI ini? Apakah Shin Tae-yong layak mendapatkan kesempatan lebih lama atau ini sebuah keputusan yang tepat? Tulis komentar kalian di bawah. Jangan lupa like, share dan subscribe untuk mendukung channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sepak bola.